tuh gue sering banget ngerasa kalau yang namanya cafe culture di Korea itu emang bener-bener dibuat nggak main-main banget. Dan khusus buat kafe-kafe cantik yang anteng, yang tenang gitu ya. Di Jeju pun sebenarnya sama sekali nggak kalah sama Seoul. Jadi walaupun gue bukan penggemar kafe-kafean, tapi hari ini pengen ngajakin teman-teman semua buat jalan-jalan sedikit ke Sakwipo buat cafe hopping. Sakwipo itu kota kedua terbesar di selatan Jeju, yang mana artinya cukup jauh nih posisinya dari Airbnb gue yang ada di Jeju City. Nah, berhubung jauh, pagi ini gue keluarin kepiting yang kemarin sempat dibeli di Dongmun Market dulu buat bikin butter crab. Random ya pagi-pagi buta, sarapannya kepiting, tapi sumpah enak banget. Dan supaya agak seimbang nutrisinya, ini aku makan pakai kimchi dan nori. Nggak lupa, buah dan yogurt juga buat asupan vitamin, probiotik, dan serat. Perut udah kenyang nih, dan gue akan turun ke bawah buat berangkat sekalian buang sampah. Menyenangkan di sini buat buang sampah karena semuanya udah dipilah, jadi gampang. Perjalanan ke Sakwipo kali ini makan waktu sekitar 3 jam dari Airbnb dan akan ganti bus sekitar 3 kali. Kalau teman-teman udah sempat nonton video Jeju aku yang sebelumnya, pasti tahu dan hafal kalau bus di Jeju ini emang agak ugal-ugalan dan perlu perhatian ekstra. Ini setelah berjam-jam duduk di perjalanan dan Ija berkali-kali pengen muntah karena gas rem melulu nih busnya. Akhirnya kami sampai di Sakwipo. Halo. Pertama sampai Sakwipo itu buat gue sangat sesuai ekspektasi sih. Karena disambut sama pepohonan, udara yang segar, ada suara burung juga, sinar mataharinya anget, view gunung yang indah banget, perkebunan sitrus, dan suasana pedesaan yang super sepi dan rapi jali. Ini belum tuh ya gue udah jatuh cinta banget rasanya sama Sakwipo, pengen pindah banget deh beneran. Gak butuh waktu lama dari bus stop, sekitar 15 menit sampai 20 menit ngikutin maps yang ada di Instagram. Akhirnya nemu nih cafe yang udah diincar sebelumnya, yaitu adalah Soboridangro Dul. Analisa soto ini ya, cafe ini tuh kelihatannya emang gak nargetin turis buat jadi marketnya sih. Karena selain gak ada di Google Maps, Kakao dan Never, di sini juga gak bisa masukin anak kecil dan binatang. Jadi memang gak kids friendly dan pet friendly ya teman-teman, tolong dicek dulu kalau mau kesini. Lalu semua menu ditulis pakai Hangul dan gak ada satupun staff yang bisa bahasa Inggris. Tapi meskipun kayak gitu, gue tetap seneng banget bisa kesini. Posisinya tuh ada di tengah perumahan di suatu pedesaan. Dari luar udah cukup kerasa ya, ada nuansa tenang dan cantik tanpa banyak usaha. Dan pas masuk, aku makin suka. Manis tapi nggak giung, nggak banyak perintilan. Pokoknya bener-bener nggak berusaha yang terlalu banyak gitu loh. Selama di sini, Ija pesan kopi dan aku pesan pumpkin ice. Secara rasa, kalau difikirkan dengan objektif, buat aku pribadi, aku nggak favorit sih sama rasanya. Buat aku rasanya nggak spesial dan istimewa. Tapi tetap aku seneng banget di sini karena menurutku mungkin yang dijual memang bukan minuman atau makanannya, tapi ambience secara keseluruhan sih. Jadi di sini tuh nggak jual makanan utama. Dan berhubung gue sama Riza udah kelaparan banget siang-siang, akhirnya kami memutuskan buat cabut dan jalan kaki di sekitar sana buat cari makan. Untungnya di ujung jalan nemu nih ada Siu. Jadi kita mampir buat makan ramyun. Dan salah satu hal yang gue suka itu adalah karena sistem pembuangannya bener-bener memudahkan konsumen buat bertanggung jawab sama limbah. Semuanya udah dibagi dan kalau ini dibuka, sayangnya gue nggak bikin videonya nih. Tapi kalau ini dibuka tuh semuanya ada saringan-saringannya sendiri. Seneng deh liatnya. Beres makan di Siu, kami berdua jalan kaki kayak sekitar 45 menitan. Muter-muter aja masih daerah Sakwipo nih. Terus ketemu kafe kedua, yaitu adalah Falls Cafe. Falls Cafe ini posisinya tepat di pinggir jalan besar, jadi jauh lebih mudah dicari dibanding Soboridangro yang sebelumnya tuh. Yang bikin menarik adalah karena tempatnya satu area dengan perkebunan jeruk. Gak kebayang kalau kesininya bulan-bulan Oktober, November pas lagi musim berbuah,
Pasti wangi dan cantik banget oranye-oranye gitu di sini. Kita main banding-bandingan dikit ya. Kalau dibanding sama Sobori Dangro yang sebelumnya tadi gue kesana, Falls ini rasanya lebih casual, youth, dan maskulin. Selain makanan dan minuman, mereka juga jual beberapa produk artisan kayak diffuser, sabun, linen spray, pewangi ruangan, yang dimana kebetulan gue nggak beli karena lagi nggak butuh. Jadi gue nggak tahu sih aromanya gimana, tapi kemasannya menarik kok. Bicara soal pastry, ada 3 yang gue pesan. Ada brownies, choux, dan croissant. Sayangnya dari 3 menu yang dipesan ini, semuanya agak terlalu manis buat palet lidah aku. Ya tapi tetap nggak bikin kapok dan lain kali tetap bakal keliling Sakwipo buat cafe hopping lagi yang lain. Anyway, sekarang tuh udah maghrib dan karena perjalanan balik ini masih bakalan makan waktu sekitar 3 jam dengan 3 bus dan drama-drama perbes-besan itu, akhirnya kami berdua mutusin buat balik Airbnb aja. Sampai Airbnb udah nggak mampu makan yang manis-manis lagi karena udah over capacity banget gulanya hari ini. Malam ini di Airbnb aku akhirnya bikin tumis jamur dan telur sama nasi putih terus langsung tidur. Teman-teman, thank you udah nemenin jalan-jalan di Sakwipo hari ini. Dan besok-besok kita bakalan jalan-jalan lagi. Cuma bukan di Jeju, kita bakalan jalan-jalan di Seoul. Jadi see